Halo, selamat malam. Di sini Syarif Kamarula akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan. Pengertian analisa laporan keuangan adalah kegiatan yang menganalisa laporan keuangan yang lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan, sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan, sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih akurat. Arti penting analisa rasio keuangan. Analisis terhadap data keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Analisis rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Jadi kalau nggak ada analisa laporan keuangan tuh bisa kacau laporan keuangan suatu perusahaan. Bisa bangkrut kalau laporannya nggak ada yang akurat. Nah, di sini setiap orang akan mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda. 1. Bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan digunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performance prestasi manajemen dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Bagi manajer kredit, rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan risiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam atau debitur dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. Untuk para investor akan mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur adanya jaminan atas keamanan dana yang akan ditanam di dalam perusahaan. Jadi investor nggak akan asal invest aja nih atau beli sahamnya ke suatu perusahaan. Kalau kalau gimana ya, kalau rasio keuangannya aja nggak bagus itu, karena mereka kan kalau mau invest mereka pasti melihat rasio keuangan. Untuk manajer perusahaan, rasio keuangan digunakan untuk analisis atau untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger penggabungan dengan perusahaan lain. Nah, di sini ada manfaat dan penggunaan analisa rasio keuangan. Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan yaitu 1. Analisa rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, analisa rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, analisa rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Analisis rasio keuangan biasanya dikelompokkan ke dalam 6 kelompok rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, liquidity ratio. Yang kedua ada rasio aktivitas, activity ratio. Yang ketiga ada rasio liabilitas, leverage ratio. Yang keempat ada rasio kemampuan menghasilkan laba, profitability ratio. Yang kelima ada rasio pertumbuhan, growth ratio. Dan rasio penilaian, price earning ratio. Analisis rasio keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio, yaitu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Cara perbandingan yang dapat dilakukan oleh penganalisa. Yang pertama, membandingkan rasio sekarang, present ratio, dengan rasio-rasio waktu lalu, rasio historis, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan, company ratio, dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain sejenis, rasio industri, dalam waktu yang sama. Ini seperti kayak kita kalau mau beli saham. Sebelum kita beli saham tuh pasti kita ngelihat apa ya? Ngelihat grafik keuangan tahun-tahun sebelumnya.
sebelum kita membeli saham suatu perusahaan. Kalau untuk cara yang kedua, misalnya saham yang kita beli itu perusahaan retail antara merek A atau B. Nah, kita lihat nih, kita bandingin rasio keuangan yang A sama yang B, bagusnya yang mana dan menguntungkan yang mana. Tuh. Jangan sampai salah analisa, bisa bahaya, nanti bisa angus duit kita. Nah, ada macam-macam di sini, ada macam-macam rasio keuangan. Yang pertama, likuiditas. Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih. Atau dengan kata lain, likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Pengukuran likuiditas perusahaan secara keseluruhan. Current ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas solvabilitas jangka pendek. Rumusnya, aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar atau current liabilities. Aktiva lancar atau current assets meliputi kas, surat berharga, piutang dan persediaan, dan lain-lain. Utang lancar atau current liabilities meliputi utang pajak, utang bunga, utang wesel, utang gaji karyawan, dan utang jangka pendek lainnya. Menurut Bambang Rianto, suatu perusahaan harus mempertahankan nilai current assets sebesar 3:1. Artinya setiap utang lancar sebesar 1 harus dijamin dengan aktiva lancar sebesar 3. Jadi kita harus memiliki 3 kali lipat di atas hutang. Nah, di sini ada contohnya juga. Tinggal dicoba memakai rumus yang tadi. Di sini ada cash ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Rumusnya seperti kas tambah efek dibagi utang lancar. Di sini pun ada contohnya, bisa dicoba. Ada quick asset test ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek tetapi tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang liquid. Rumusnya kas ditambah efek ditambah piutang dibagi utang lancar. Nah, di sini ada contohnya juga. Dicoba. Solvabilitas. Solvabilitas itu adalah kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan, atau kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hubungan antar likuiditas dengan solvabilitas ada 4 kemungkinan yang dialami oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan yang liquid tetap insolvable. Yang kedua, perusahaan yang liquid dan solvable. Yang ketiga, perusahaan yang solvable tetapi illiquid. Yang keempat, ada perusahaan yang insolvable dan illiquid. Untuk perhitungan solvabilitas ada yang pertama debt to asset ratio, total utang dibagi total aset. Dan yang kedua ada debt to equity ratio, jumlah utang dibagi jumlah modal sendiri. Keterangan modal sendiri itu sama dengan jumlah aktiva dikurang jumlah utang. Nah, di sini contohnya. Yang ketiga, rentabilitas. Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Cara penilaian rentabilitas yang pertama ada A, rentabilitas ekonomi, earning power. Perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dinyatakan dalam persentase. Yang kedua ada rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha. Perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah modal sendiri. Nah, di sini ada contohnya nih. Bisa dicoba-coba menggunakan rumus yang tadi. Nah, tuh banyak tuh. Sampai sini penjelasan saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.